asingnya dunia yang fana, terdengar suara jernih dan bermakna. Podcast Jejak Langkah menemani setiap langkah, inspirasi berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jejak Langkah. Setelah membahas berbagai aspek tentang pembimbing kehidupan di episode-episode sebelumnya, kali ini kita akan fokus pada satu hal penting: bagaimana cara menemukan pembimbing kehidupan yang tepat untuk Anda. Memilih life coach itu seperti memilih partner dalam perjalanan Anda menuju pertumbuhan pribadi. Jadi, penting untuk membuat keputusan yang tepat. Mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu Anda ajukan sebelum memutuskannya. Jejak Langkah menemukan pembimbing kehidupan yang tepat. Pertanyaan penting sebelum memutuskan. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jejak Langkah di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Mencari pembimbing kehidupan yang tepat bisa terasa membingungkan dengan banyaknya pilihan di luar sana. Tetapi jangan khawatir, dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, Anda bisa mempersempit pilihan dan menemukan seseorang yang benar-benar cocok dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Berikut adalah beberapa pertanyaan penting yang perlu Anda pertimbangkan. Pertama, pertanyakan tentang kualifikasi dan pengalaman. Apa sertifikasi atau pelatihan yang Anda miliki? Ini penting untuk memastikan bahwa pembimbing kehidupan memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang solid. Sertifikasi dari organisasi yang diakui menunjukkan bahwa mereka telah menemukan standar tertentu. Berapa lama Anda sudah menjadi pembimbing kehidupan? Pengalaman itu penting. Semakin lama mereka berkecimpung di bidang ini, semakin banyak pengalaman mereka dalam membantu orang mengatasi berbagai macam tantangan. Apakah Anda memiliki spesialisasi tertentu? Beberapa pembimbing kehidupan mengkhususkan diri dalam bidang tertentu seperti karir, hubungan, kesehatan, atau keuangan. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, cari pembimbing kehidupan yang memiliki pengalaman di bidang tersebut. Bisakah Anda memberikan testimoni atau referensi dari klien sebelumnya? Mendengar dari klien sebelumnya bisa memberikan Anda gambaran tentang gaya kerja dan efektivitas pembimbing kehidupan tersebut. Kedua, pertanyaan tentang pendekatan dan filosofi. Bagaimana pendekatan Anda terhadap pembimbingan? Setiap pembimbing kehidupan memiliki pendekatan yang berbeda, beberapa lebih
direktif, sementara yang lain lebih non-direktif. Cari tahu pendekatan mana yang lebih penting dan yang paling cocok dengan gaya belajar dan kepribadian Anda. Filosofi apa yang mendasari pekerjaan Anda? Filosofi pembimbing kehidupan akan mempengaruhi cara kerja mereka dengan Anda. Pastikan filosofi mereka selaras dengan nilai-nilai Anda. Teknik atau alat apa yang Anda gunakan dalam sesi pembimbingan? Beberapa pembimbing kehidupan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti penetapan tujuan SMART, visualisasi, atau pemrograman neuro-linguistik atau NLP. Cari tahu teknik mana yang paling menarik bagi Anda. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam sesi pembimbingan? Penting untuk memiliki cara untuk mengukur kemajuan Anda dan memastikan bahwa Anda mendapatkan nilai yang sepadan dengan investasi Anda. Membuka cakrawala bersama cerita. Pertanyaan ketiga, pertanyaan tentang logistik dan biaya. Berapa biaya sesi pembimbingan Anda? Biaya pembimbing kehidupan bisa bervariasi tergantung pada pengalaman, spesialisasi, dan lokasi mereka. Pastikan Anda memahami biaya dan jangka waktu yang terlibat. Berapa lama durasi sesi dan seberapa sering kita akan bertemu? Penting untuk mengetahui frekuensi dan durasi sesi untuk menyesuaikannya dengan jadwal Anda, di mana sesi akan diadakan tatap muka, online, atau telepon. Pilih format yang paling nyaman dan efektif untuk Anda. Apa kebijakan pembatalan Anda? Pastikan Anda memahami kebijakan pembatalan untuk menghindari biaya tambahan. Keempat, pertanyaan tentang kecocokan dan kimia. Apa yang membuat Anda tertarik menjadi pembimbing kehidupan? Jawaban ini bisa memberikan Anda wawasan tentang motivasi dan semangat mereka. Apa yang Anda harapkan dari klien Anda? Ini bisa membantu Anda memahami apa yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sukses dengan pembimbing kehidupan Anda. Apakah Anda bersedia memberikan sesi konsultasi awal gratis? Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengenal pembimbing kehidupan tersebut dan melihat apakah ada chemistry di antara Anda. Apakah Anda merasa kita cocok untuk bekerja sama? Percayalah pada intuisi Anda jika Anda merasa tidak nyaman atau tidak terhubung dengan pembimbing kehidupan tersebut, lebih baik mencari yang lain. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas pembimbing kehidupan setelah beberapa sesi?
mengevaluasi efektivitas pembimbing kehidupan sangat penting untuk memastikan Anda mendapatkan nilai sepadan dengan investasi waktu dan uang Anda. Berikut adalah beberapa cara untuk mengevaluasi efektivitas pembimbing kehidupan setelah beberapa sesi. Pertama, penilaian diri atau self-assessment. Perhatikan perubahan dalam diri Anda. Apakah Anda melihat perubahan positif dalam pikiran, perasaan, dan perilaku Anda? Apakah Anda merasa lebih percaya diri, termotivasi, atau memiliki tujuan yang lebih jelas? Evaluasi kemajuan menuju tujuan. Apakah Anda membuat kemajuan yang signifikan menuju tujuan yang Anda tetapkan di awal sesi pembimbingan? Apakah Anda mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Pertimbangkan dampak pada area kehidupan lain. Apakah Anda melihat dampak positif pada area kehidupan lain seperti karir, hubungan, kesehatan, atau keuangan? Kedua, umpan balik dari orang lain. Minta umpan balik dari orang terdekat. Tanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan Anda, pasangan, keluarga, teman, atau kolega. Apakah mereka melihat perubahan positif dalam diri Anda sejak Anda mulai bekerja dengan pembimbing kehidupan? Perhatikan perubahan dalam interaksi Anda. Apakah Anda berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih positif dan efektif? Apakah Anda lebih mampu berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan menyelesaikan konflik dengan lebih baik? Ketiga, evaluasi proses pembimbingan. Kualitas sesi. Apakah Anda merasa sesi pembimbingan itu bermanfaat dan produktif? Apakah Anda merasa didengarkan, didukung, atau ditantang? Keterampilan dan pengetahuan pembimbingan. Apakah pembimbing kehidupan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan Anda? Apakah mereka mampu memberikan wawasan baru dan perspektif yang berbeda? Pendekatan pembimbingan. Apakah pendekatan pembimbingan selaras dengan gaya belajar dan kepribadian Anda? Apakah Anda merasa nyaman dan percaya pada prosesnya? Akuntabilitas. Apakah pembimbing kehidupan membantu Anda tetap bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan? Apakah mereka memberikan dukungan dan motivasi yang Anda butuhkan untuk terus maju? Empat, alat dan teknik. Gunakan alat evaluasi. Beberapa pembimbing kehidupan menggunakan alat evaluasi formal dan mengukur kemajuan klien mereka. Tanyakan kepada pembimbing Anda apakah mereka menggunakan alat seperti itu. Tinjau kembali tujuan awal.
bandingkan kondisi Anda saat ini dengan kondisi Anda sebelum memulai sesi pembimbingan. Apakah Anda lebih dekat dengan tujuan yang Anda tetapkan di awal? Berikut adalah pertanyaan yang perlu diajukan kepada diri sendiri. Pertama, apakah saya merasa lebih baik tentang diri saya dan hidup saya secara keseluruhan? Kedua, apakah saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri saya, nilai-nilai saya, dan tujuan saya? Ketiga, apakah saya memiliki keterampilan dan alat yang lebih baik untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan saya? Pertanyaan keempat, apakah saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengambil tindakan? Kelima, apakah saya merasa bahwa pembimbing kehidupan saya benar-benar peduli tentang kesuksesan saya? Pertanyaan keenam, apakah saya merasa bahwa biaya pembimbingan sepadan dengan nilai yang saya dapatkan? Jika Anda tidak melihat hasil, pertama, komunikasikan dengan pembimbing Anda. Jika Anda tidak melihat hasil yang Anda harapkan, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan pembimbing Anda. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan lihat apakah ada perubahan yang dapat dilakukan. Kedua, pertimbangkan untuk mengakhiri sesi. Jika Anda telah mencoba untuk menyesuaikan pendekatan dan masih tidak melihat hasil yang signifikan, mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri sesi pembimbingan dan mencari pembimbing kehidupan yang lebih cocok. Mengevaluasi efektivitas pembimbing kehidupan adalah proses berkelanjutan. Luangkan waktu untuk merenungkan kemajuan Anda, meminta umpan balik dari orang lain, dan mengevaluasi proses pembimbingan itu sendiri. Dengan melakukan ini, Anda dapat memastikan bahwa Anda mendapatkan nilai yang sepadan dengan investasi Anda dan mencapai potensi terbaik Anda. Memilih pembimbing kehidupan adalah keputusan penting yang bisa berdampak besar pada hidup Anda. Luangkan waktu untuk melakukan riset, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mempercayai intuisi Anda. Dengan menemukan pembimbing kehidupan yang tepat, Anda bisa membuka potensi Anda, menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak langkah ini